Jemaat kekasih Tuhan, selamat malam, berjumpa kembali pada minggu ketiga bulan Juli tahun 2021. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelum merenungkannya, marilah kita mohon berkat dari Tuhan. Mari berdoa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa, karena malam hari ini Engkau masih memperkenankan kami untuk merenungkan firman-Mu. Itu adalah berkat terbesar saat pandemi seperti ini. Oleh karena itu, biarlah waktu yang tidak seberapa panjang ini kami persembahkan kepadamu agar nama Tuhan dimuliakan. Roh Kudus, tolong kami semua, baik yang ada di tempat ini maupun yang memperhatikan perenungan pada malam hari ini. Kiranya Engkau kuasai roh, hati, dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur kami kepadamu. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca dari kitab Wahyu Yohanes, bab yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Tetapi yang akan kita baca hanya ayat yang kelima. Akan saya baca untuk kita sekalian. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, "Jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya." Kekasih Tuhan, kalau kita berbicara mengenai kitab Wahyu, ini adalah sebuah kitab yang luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena kitab ini adalah sebuah kitab yang menyingkapkan mengenai perjuangan dan kemenangan Tuhan Yesus Kristus. Kitab ini juga berbicara mengenai penyelesaian dan kemuliaan yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus. Kenapa kitab ini perlu agak disembunyikan, walaupun judulnya penyingkapan? Kitab ini disembunyikan karena pada saat itu kurang lebih tahun 90 sampai 96 di Roma berkuasa seorang kaisar yang namanya Demetrianus. Ia menuntut
agar seluruh warga kerajaannya mengakui bahkan menyembah Dia sebagai Tuhan dan Allah. Tentu perintah ini membawa risiko, sehingga muncullah apa yang kita kenal dengan gladiator. Ada yang kita kenal dengan penyiksaan, penganiayaan. Nah, inilah yang melatar belakangi kitab Wahyu. Inilah yang menjadi latar belakang penderitaan jemaat. Oleh sebab itu, maka penghiburan dari Tuhan yang diberikan terutama kepada Yohanes. Mungkin ada yang tahu, Yohanes adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus yang mengalami penganiayaan luar biasa, yaitu direbus atau digoreng di dalam minyak zaitun, tetapi dia tidak cedera apa-apa. Kemudian dia dibuang ke Pulau Patmos. Peristiwa Wahyu ini terjadi di Pulau Patmos. Yang kedua, kita akan memperhatikan mengapa kitab ini muncul. Dari zaman Tuhan Yesus, bahkan pada saat kebangkitan pertama, sampai hari ini tidak jarang orang Kristen meragukan tentang Tuhan Yesus adalah Allah. Banyak orang Kristen mempertanyakan tentang ketuhanan Tuhan Yesus. Tetapi juga tidak jarang dalam keraguan seperti ini orang Kristen memberikan tekanan yang besar, mempertaruhkan imannya, mempertaruhkan komitmennya kepada Tuhan Yesus. Nah, kitab ini melalui peristiwa penyingkapan yang diperoleh oleh Yohanes, gambaran yang terjadi di sorga, ada sebuah liturgi. Liturgi itu seluruh jemaat, seluruh alam, bahkan seluruh malaikat, bahkan seluruh penghuni sorga dan semesta ini memuji Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Inilah yang melatar belakangi mengapa Yohanes menangis. Di sana ada sebuah gambaran mengenai gulungan kitab suci. Kitab suci ini tentunya belum dalam bentuk kodek seperti ini atau berjilid seperti ini. Itu masih berupa lembaran-lembaran yang digulung. Dan lembaran yang digulung ini tidak mungkin dan jarang sekali ditulis dalam dua muka. Karena yang halus, yang layak untuk ditulisi hanya satu muka. Menggambarkan apakah mengenai gulungan ini.
para ahli menafsirkan bahwa gulungan ini adalah rencana Allah. Rencana keseluruhan tentang dunia ini. Rencana keseluruhan tentang mengembalikan dunia ini ke dalam ciptaan awal. Pemegang peran penting di dalam kisah ini adalah manusia. Manusialah yang pernah gagal mengemban tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan. Itulah manusia pertama. Melalui peristiwa kegagalan mempertanggungjawabkan ini, maka manusia pulalah yang harus mengembalikan hakikat ciptaan Tuhan. Tetapi sayang, tidak ada satu manusia pun yang bisa menjadi alat mengakrabkan kembali antara Tuhan dan manusia di dalam bentuk korban. Kekasih Tuhan, tetapi ada satu catatan Alkitab bahwa keturunan perempuan yang akan menjadi korban untuk mengembalikan citra manusia sebagai ciptaan Tuhan. Mungkin inilah rencana besar, rencana utuh dari Tuhan ini yang ada di dalam kitab gulungan tadi. Oleh sebab itu, maka tua-tua itu bilang, jangan menangis. Karena ada yang bisa membuka rencana Allah itu. Dia harus sempurna, tak bercacat, tak berdosa. Dan dialah anak seorang perawan. Dialah singa dari Yehuda. Ia adalah yang melindungi, yang menjamin seluruh dunia ciptaan Tuhan. Melalui apa? Melalui pengorbanan. Melalui peristiwa pengorbanan anak domba Allah. Maka singa Yehuda itu sekaligus juga adalah anak domba Allah yang telah disembelih. Ini liturgi kedua. Anak domba Allah yang memiliki tanduk 7 ialah Roh Allah itu sendiri. Melalui pengorbanan, penyaliban, penyembelihan itu telah mempecundangi setan yang telah menggoda kita dan kita jatuh dalam godaannya. Anak domba Allah yang telah dengan taat, bahkan taat sampai mati, bahkan matinya bukan di rumah sakit tetapi disalib. Dialah yang telah membayar harga dosa-dosa kita.
Dialah yang telah memulihkan kita, bahkan mengubah rencana kehidupan kita yang menurut kita sendiri belum tentu sama dengan kehendak Allah. Anak domba Allah telah mengembalikan alur cerita manusia sebagai gambar Allah yang benar. Kekasih Tuhan, oleh sebab itu bagaimana umat? Umat harus tidak boleh tidak. Satu, ungkapkan pertobatanmu, permohonanmu di dalam doa kepada anak domba Allah. Karena dialah yang sanggup menampung seluruh doamu, seluruh kerinduanmu. Bahkan dia berkenan mengabulkan doamu. Tuhan Yesus pernah berfirman, mintalah dalam namaku, akan kuberikan, agar nama Bapa dimuliakan. Sungguh jaminan yang luar biasa. Kekasih Tuhan, kenapa? Kok kepada anak domba Allah Sang Kristus yang dijanjikan itu? Karena dialah yang layak menerima puji-pujian. Dialah yang layak menerima penyembahan kita. Dialah yang layak karena dia telah membeli kita dengan lunas, dengan darahnya. Sehingga kita teringat waktu firman-Nya yang terakhir disalib. Tuhan Yesus bilang tetelestai, itu bahasa Yunani. Bahasa Ibraninya shalom. Bahasa Indonesianya lunas. Lunas. Apa yang dilunasi? Segala hutang kita, segala dosa kita telah lunas. Kekasih Tuhan, ingat, melalui anak domba Allah, nasib kita telah berubah. Dari yang memberontak menjadi anak yang dikasihi. Dari yang tidak mengenal Allah menjadi mengenal Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah anak domba Allah yang telah disembelih, sekaligus singa dari Yehuda. Maka tempatkan Yesus dalam karya Anda, karya kita. Tempatkan Yesus di pusat karya kita. Apapun yang kita lakukan, tempatkan Yesus di tengah-tengah apa yang kita gumulkan. Mengapa menangis? Saat ini setiap meterai yang dibuka oleh anak domba,
segala hukuman, segala kerusakan hadir di dunia ini. Itulah murka Tuhan atas dosa-dosa manusia. Setiap meterai dibuka, terjadilah kegemparan. Setiap meterai dibuka, ada kerusakan. Dan dialah yang sanggup menampung pertobatanmu. Bagaimana semua kejadian dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu yang terjadi kurang lebih 1500 tahun dirangkai oleh Tuhan di dalam gulungan kitab yang dimeteraikan dengan sempurna. Hanya anak domba yang sudah disembelih dan memiliki tanduk 7, itulah Roh Allah sendiri. Dari apa yang disampaikan Yohanes jelas. Jangan ragu-ragu lagi. Yesus adalah anak domba Allah yang bermahkota 7 roh Allah. Artinya mahkota itu, kemuliaan itu sempurna milik Allah. Sehingga Tuhan Yesus bersabda, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya yakin jemaat hafal semua. Jangan dihafal, lakukan. Oleh sebab itu, maka tua-tua bilang, jangan menangis. Karena apa? Sudah ada yang layak membuka seluruh rencana Allah. Dan seluruh rencana ini telah digenapi. Dan dialah yang menggenapi, Allah sendiri, Sang Firman yang telah menjadi manusia. Jangan kau ragukan lagi. Percayalah. Karena apa? Hanya dengan percaya kepadanya, maka 2 liturgi sorgawi itu bergema. Seluruh semesta, seluruh sorga menaikkan pujian penyembahan kepada Allah. Dan anak domba yang sekaligus singa dari Yehuda. Liturgi kedua saut menyahut menyempurnakan kehidupan setiap manusia yang percaya. Kekasih Tuhan, 2 liturgi ini telah berkumandang. Sampai kapanpun 2 liturgi ini menguatkan iman kita. Yesus Kristus Tuhan itulah yang layak membuka gulungan kitab yang sempurna dimeteraikan. Itulah rencana Allah. Jangan menangis.
Tuhan Yesus Kristus telah menang untuk Anda, untuk saya, untuk kita semua. Kekasih Tuhan, Dialah yang membuka, Dialah yang menutup liturgi maha besar, liturgi dahsyat dari sorga. Mari kita bergabung masuk di dalam liturgi, memuliakan dan menyembah Mesias. Jangan menangis, Dia sudah menang untuk Anda. Tuhan memberkati. Selamat malam dan mari kita kembali berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau menjawab keraguan kami. Terima kasih Engkau menghapuskan air mata kami. Biarlah nama-Mu kami muliakan, nama-Mu kami sembah, karena Engkaulah yang layak menerima pujian, karena Engkau telah membeli kami dengan darah-Mu yang sangat berharga. Ya domba Allah yang telah disembelih untuk kami. Biarlah darah-Mu yang kudus mengalir di dalam diri kami, menguatkan iman kami, mengkuduskan perjalanan hidup kami untuk kemuliaan Bapa di sorga. Biarlah liturgi sorgawi itu menyemangati iman kami, menyemangati hidup kami, karena telah mengubah perjalanan hidup kami. Kiranya Engkau berkenan karena di tangan-Mu kami serahkan seluruh pengharapan kami, cita-cita hidup kami, cita-cita gereja-Mu. Oleh sebab itu kami hanya beriman kepadamu. Bapa di sorga, kami mohon berkat untuk lingkungan tinggal kami di tengah pandemi ini. Kami mohon berkat untuk Palembang, kota tempat tinggal yang Kau berikan kepada kami. Kami mohon berkat untuk Sumatera Selatan, Sumatera bagian selatan, bahkan seluruh negara pemberian Tuhan. Berikan kami kebijakan untuk tidak melihat hoax, agar semangat kami, tangisan kami menjadi senyuman yang dapat menguatkan imun kami. Berkati presiden pemberian-Mu dan seluruh jajaran pemerintah sampai yang bersama kami, agar dapat melakukan kehendak Tuhan. Urapi, kuduskan, dan berkati agar nama Tuhan dimuliakan. Berkati gereja-gereja Tuhan dimanapun, terlebih yang ada di Indonesia. Jangan tinggalkan kami GKSPS, di mana kami boleh mengabdi kepadamu. Kuduskan Bapa, berkati seluruh pimpinan dari MPS sampai pendeta-pendeta milik-Mu,
majelis, jemaat, pemuda, sekolah minggu, remaja, dan seluruh jemaat milik Tuhan. Sangat banyak yang hendak kami mohon, ampuni kekurangan kami. Roh Kudus, sempurnakan doa kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Tuhan berkati, Tuhan lindungi, dan Tuhan menyertai kita semua. Shalom.